Saya Hairina dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Saya Nurmadani dari Matematika 4, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Nama saya Ella Nurul Huda, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal model matematika dalam biologi atau model kontinu, di mana judul jurnal yaitu Strategi Pencegahan Endemi HIV/AIDS dengan menggunakan pemodelan matematika. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit HIV/AIDS. Yang kedua, mengaplikasikan metode pemodelan matematika oleh persamaan diferensial untuk langkah pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. Yang ketiga, mengetahui titik kesetimbangan bebas penyakit, titik kesetimbangan endemik, dan parameter-parameter yang dapat dikendalikan dalam upaya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS. Yang keempat, mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari penyakit HIV/AIDS, baik itu dari penderita maupun lingkungan sekitar. Subjek penelitiannya yaitu HIV/AIDS, menganalisisnya berdasarkan faktor penyebaran tertularnya penyakit HIV/AIDS menggunakan metode pemodelan matematika di dalam fenomena bidang biologi tersebut, di mana fenomena tersebut dimodelkan oleh persamaan diferensial dengan representasi proses waktu kontinu. Saya Sofia Nabila akan menjelaskan mengenai metode penelitian dan langkah-langkah penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode deskriptif untuk menganalisis data penelitian dalam bentuk angka. Penelitian ini juga menggunakan kerangka konseptual penelitian, yakni diagram alir penelitian strategi pencegahan endemi HIV atau AIDS di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan analisis sistem dinamik. Berikut ini langkah-langkah penelitian. Yang pertama, menurunkan kasus HIV atau AIDS agar mencegah terjadinya endemi. Yang kedua, membuat model transmisi HIV atau AIDS untuk menganalisis kestabilan model HIV atau AIDS dengan R0. Yang ketiga, membuat model epidemisia untuk memperoleh epidemi dengan imigrasi atau transportasi. Yang keempat, menentukan model matematika HIV atau AIDS di Bojonegoro. Yang kelima, mengetahui analisis sistem dinamik, maka terlebih dahulu menentukan titik kesetimbangan bilangan reproduksi dasar atau R0. Yang keenam, menentukan simulasi numerik dengan metode Runge-Kutta. Metode Runge-Kutta itu adalah metode penyelesaian masalah nilai awal persamaan diferensial dengan pendekatan numerik. Dan yang terakhir, ketujuh, menetapkan nilai parameter dari data agar parameter dapat dikontrol dengan baik. Sistem persamaan diferensial yang terbentuk. Parameter yang digunakan. Titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemi. Landasan teori. Berdasarkan matriks Jacobi,
maka akan terbentuk matriks titik kesetimbangan bebas penyakit yang kemudian menghasilkan R0 lebih kecil dari 1. Maka disimpulkan bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit tersebut adalah stabil asimptotik dan titik kesetimbangan endemi tidak ada karena nilai IA, AA, IB, AB bernilai negatif. Akan terbentuk juga matriks titik kesetimbangan endemi yang kemudian menghasilkan R0 lebih besar dari 1. Dengan kesimpulan, titik kesetimbangan bebas penyakit tidak stabil dan titik kesetimbangan endemi stabil asimptotik. Hasil penelitian diperoleh R0 sama dengan 35,3823 atau R0 lebih besar dari 1, maka Kabupaten Bojonegoro berada di kondisi endemi. Maka dalam kurun waktu tertentu akan tetap terdapat populasi infektif dan AIDS. Dinamika populasi dari kondisi awal rata-rata populasi dalam 5 tahun terakhir menuju kondisi saat T sama dengan 2500, populasi susceptible stabil di titik 3843,7. Populasi infektif stabil di titik 63,77 dan populasi AIDS stabil di titik 109,64. Kondisi tersebut kalau tidak dicegah akan berdampak serius bagi penyebaran virus HIV di Kabupaten Bojonegoro, sehingga perlu untuk menurunkan endemi yang ada di populasi I dan A. Untuk membuat kondisi bebas penyakit, maka beta dan alfa diturunkan masing-masing menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6 dan 5 kali 10 pangkat minus 4. Maka populasi akan menuju titik kesetimbangan bebas penyakit dengan nilai R0 sama dengan 0,9551 atau R0 lebih kecil dari 1, dengan waktu yang diperlukan untuk memperoleh keadaan bebas penyakit yaitu saat T sama dengan 30.000. Populasi susceptible stabil di titik 135.900, populasi infektif stabil di titik 0, dan populasi AIDS stabil di titik 0. Maka keadaan populasi menjadi sehat atau susceptible. Terakhir yaitu kekuatan dan kelemahan penelitian. Adapun kekuatan penelitian yaitu abstraknya jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui inti dari penelitian. Prosedur penelitian disusun dengan teratur dan baik, sehingga mudah untuk dipahami. Syarat-syarat dalam pembuatan jurnal juga sudah lengkap sesuai dengan kaidah penulisan jurnal dan menyertakan referensi yang jelas. Adapun kelemahan penelitian yaitu hasil penelitian bergantung pada data yang dapat berubah seiring berjalannya waktu, dan perhitungan data kurang terperinci. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.